Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep rotasi matriks. Namun sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya sendiri Tio Mahpradana, nomor absen 12. Saya Nikadek Yanda Putri, nomor absen 24. Saya Dewi Lestari, absen 28. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Gede Basudio Putri Putra, nomor absen 36 dari kelas 11 MIPA 1. Nah teman-teman semua, pernah nggak sih teman-teman bermain biang lala? Nah ternyata biang lala itu merupakan salah satu bentuk rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Dimana saat kita menaiki biang lala, kita dapat berpindah dari kapsul bawah menuju kapsul atas. Nah hal inilah yang berhubungan dengan rotasi. Lalu apa sih rotasi itu? Secara singkat, rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Selanjutnya, rotasi pada bidang datar ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, arah sudut rotasi. Baik, yang pertama, titik pusat rotasi. Titik pusat rotasi adalah titik yang digunakan untuk acuan menentukan arah dan besar sudut. Yang kedua, besar sudut rotasi. Besar sudut rotasi dapat dinyatakan dalam satuan derajat maupun satuan radian. Yang ketiga, arah sudut rotasi. Arah sudut rotasi di sini mengikuti perputaran jarum jam, yaitu sudut rotasi bernilai positif jika arah putaran berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Dan apabila sudut rotasi bernilai negatif, arah putaran searah dengan arah gerak jarum jam. Sudut rotasi merupakan sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dan pusat rotasi yang menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi. Jika arah rotasi diputar searah jarum jam, maka besar sudut rotasi negatif. Dan jika arah rotasi berputar berlawanan jarum jam, maka besar sudut rotasi positif. Rotasi dinotatiskan dengan R, P, A, di mana P merupakan pusat rotasi dan A merupakan besar sudut rotasi. Rotasi terhadap titik pusat 0,0. Untuk memahami bentuk rotasi pada titik pusat 0,0, kita bisa amati perpindahan titik A pada gambar. Misalkan, terdapat sebuah titik A dalam kurung X dan Y akan dirotasikan sebesar alfa dengan pusat 0,0 dan akan menghasilkan titik A aksen dalam kurung X aksen dan Y aksen, dan dapat diluluskan sebagai berikut. Titik dalam kurung X dan Y dirotasikan sebesar alfa terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan bayangan titik dalam kurung X aksen dan Y aksen dengan aturan dalam kurung X aksen dan Y aksen sama dengan dalam kurung cos alfa min sin alfa cos alfa dalam kurung X dan Y. Dan ada juga hasil rotasi untuk alfa sebesar 90, 180 dan 270 derajat terhadap titik O 0,0. Disajikan dalam tabel merah pada slide. Dari tabel terdapat ketahui bahwa hasil pemetaan pada sudut 90 derajat adalah aksen dalam kurung min Y dan X. Kemudian pada sudut 180 derajat adalah aksen dalam kurung min X dan min Y. Dan pada sudut 270 derajat adalah aksen dalam kurung Y dan min X. Kemudian adalah rotasi terhadap titik pusat A, B, di mana untuk memahami bentuk rotasi ini, kita bisa mengamati perpindahan pada titik A pada gambar. Misalkan, terdapat sebuah titik A, X, Y yang akan dirotasikan sebesar alfa dengan pusat A, B. Akan menghasilkan titik A aksen, yaitu X aksen, Y aksen, dan dapat dituliskan sebagai berikut. Di mana titik A aksen akan mengikuti aturan matriks E aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X min A Y min B ditambah AB. Untuk lebih memahami konsep rotasi terhadap titik pusat 0,0, perhatikan beberapa contoh berikut. Tentukan bayangan titik C dalam kurung 3,1 jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dan berpusat titik 0,0. Titik C dalam kurung 3,1 berotasi 90 derajat pada titik 0,0 dan menghasilkan C aksen dalam kurung X aksen dan Y aksen. Dalam kurung X aksen dan Y aksen sama dengan dalam kurung cos alfa min sin alfa cos alfa X dan Y. X aksen dan Y aksen sama dengan dalam kurung cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat dan cos 90 derajat dalam kurung 3,1. X aksen dan Y aksen sama dengan 0 min 1 dan 0 dalam kurung 3,1. Dalam kurung X aksen dan Y aksen sama dengan dalam kurung min 1 dan 3. Jadi hasil bayangan titik C adalah Y aksen dalam kurung min 1 dan 3.
Selanjutnya adalah contoh soal untuk rotasi terhadap titik pusat A, B, di mana tentukan hasil rotasi titik A min 1,4 sebesar 270 derajat terhadap titik pusat 2,1. Untuk menjawabnya, kita dapat menggunakan rumus matriks X aksen Y aksen, yakni sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X min M, Y min N ditambah MN. Sama dengan cos 270 derajat min sin 270 derajat sin 270 derajat cos 270 derajat dikali min 1 min 2 4 min 1 ditambah 2 1. Hasilnya 0 1 min 1 0 dikali min 3 3 tambah 2 1. Dapatkanlah matriks 3 3 ditambah 2 1, hasilnya adalah 5 4. Jadi hasil rotasi titik A adalah A aksen 5,4. Baik, contoh soal yang ketiga. Diketahui titik A 2,1 dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah putar jam. Tentukanlah bayangan titik A, di mana pada sudut 90 derajat hasil pemetaan bayangannya adalah X aksen Y aksen sama dengan min Y, X. X aksen Y aksen sama dengan min 1,2. Dengan demikian, X aksen sama dengan min 1 dan Y aksen sama dengan 2. Jadi, bayangan titik A 2,1 oleh rotasi terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah putar jarum jam adalah A aksen min 1,2. Selanjutnya adalah komposisi rotasi, di mana komposisi rotasi yang berpusat sama akan ekuivalen dengan rotasi dengan pusat sama besar penjumlahan kedua sudut rotasinya. Terdapat dua jenis komposisi rotasi, yakni terhadap titik pusat 0,0 dan terhadap titik pusat M,N. Pertama adalah komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0, di mana sesuai pada gambar, misalkan titik A dirotasikan sebesar alfa terhadap titik pusat 0,0 akan menghasilkan titik A aksen. Selanjutnya A aksen dirotasi lagi sebesar beta terhadap titik pusat 0,0 dan menghasilkan titik A double aksen. Nah, komposisi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, mana komposisi tersebut dapat mengikuti aturan matriks X double aksen Y double aksen sama dengan cos alfa tambah beta min sin alfa tambah beta sin alfa tambah beta cos alfa tambah beta dikali XY. Selanjutnya adalah komposisi rotasi terhadap titik pusat M,N, di mana seperti pada gambar, misalkan titik A dirotasikan sebesar alfa terhadap titik pusat M,N akan menghasilkan titik A aksen. Kemudian A aksen dirotasi lagi sebesar beta terhadap titik pusat M,N dan menghasilkan titik A double aksen. Komposisi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut dan mengikuti aturan matriks X double aksen Y double aksen sama dengan cos alfa tambah beta min sin alfa tambah beta sin alfa tambah beta cos alfa tambah beta dikali X min M Y min N ditambah MN. Berikut contoh soal mengenai komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan M,N. Baik, sekian video yang dapat kami persembahkan. Terima kasih dan mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Seperti tiada gading yang tak retak, begitu juga dengan video ini. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya.